nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang seiman, salam kasih dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Adalah seorang profesor terkenal, ingin sekali mengetahui dan memahami rahasia Allah Tritunggal ini. Ia mengundangnya ahli-ahli teologi, pemikir-pemikir handal untuk menerangkan rahasia satu Allah tetapi tiga pribadi. Ternyata semua penjelasan tak membuatnya semakin memahami rahasia tersebut, justru membuatnya semakin bingung dan penasaran. Suatu hari seorang rahib datang kepada profesor tersebut. Ia mengajak profesor itu sebentar keluar berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Sesampai di luar, ia meminta profesor untuk sebentar saja memandang lurus-lurus ke arah matahari tanpa memejamkan mata. Dengan geram profesor itu membentak si rahib, "Apakah kamu gila? Saya bisa buta." Sambil tersenyum, rahib itu berbalik dan berkata, "Bagaimana Tuhan bisa memahami misteri Allah dalam dirinya kalau memandang ciptaannya saja Tuhan tidak sanggup?" Saudara-saudariku yang tercinta, hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus, satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah pengakuan iman Kristen yang paling fundamental, yang juga membedakan iman kita dari penganut agama lain. Di dalam rahasia ini terangkum seluruh tindakan nyata Allah, karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, harus jujur kita akui bahwa konsep Allah Tritunggal ini tidak mudah dipahami. Lalu, bagaimana rahasia iman ini mesti dijelaskan? Ternyata, dalam perjalanan sejarah, pengakuan khas iman Kristen ini menghadapi banyak kesulitan dan polemik. Banyak pemikir besar dalam sejarah gereja ambil bagian dalam berbagai konsili untuk menjelaskan rahasia iman ini. Secara khusus, agama Kristen berhadapan dengan agama Yahudi
yang mengakui hanya ada satu Allah, Yahweh, monoteisme. Misteri Allah Tritunggal bukan teka-teki angka yang sulit diterangkan dengan hanya menggunakan akal budi. Untuk mengerti dan memahami konsep tersebut harus melalui pengalaman akan Allah lewat kitab suci, khususnya dari hidup dan ajaran Yesus sendiri. Pada awal mula, Allah menciptakan segala sesuatu dan semuanya baik adanya. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencintai ciptaannya dan tidak membiarkannya binasa. Allah bersabda, "Akulah Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setiaku." Dan dalam Injil kita mendengar alasan perutusan Yesus. Begitu besar kasih Allah akan dunia hingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku dan Bapamu. Ini adalah ungkapan yang khas dan baru. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi sesama kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seluruh pergerakan hidup kita dilandasi dengan kasih, itu bukti bahwa kita sudah memahami dan mengerti sebagian misteri iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sebab rahasia Allah hanya dimengerti pertama-tama bukan dengan nalar, melainkan dengan pengalaman batin akan Allah. Semua itu diperjelas oleh Yesus sebelum naik ke surga. Ia berpesan kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah segala bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dengan pernyataan ini Yesus mewahyukan Allah Tritunggal yang adalah satu di dalam kasih, di dalam karya. Saudara-saudariku seiman, minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus yang disebut penolong dan penghibur. Roh itu akan menyempurnakan karya Yesus, mengajar dan membimbing kita pada kebenaran. Roh yang dicurahkan kepada kita ialah roh cinta kasih, supaya kita dapat mengasihi dan mencintai Allah dan sesama dengan benar. Roh itu mendampingi dan menyertai kita sampai akhir zaman. Melalui sakramen Krisma, Roh Allah dicurahkan atas diri kita. Kita mempunyai harapan dalam hidup ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, melainkan karena dimampukan oleh Allah yang kita sebut Tritunggal Maha Kudus. Semoga perayaan ini, iman dan penghayatan kita akan Tritunggal Maha Kudus semakin diteguhkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami peroleh dan kami nikmati hingga saat ini. Kami sadari bahwa iman kami seringkali rapuh kepadamu. Kami sering terjatuh dalam perhitungan manusiawi kami yang terbatas.
kami lalai memahami rahasia-Mu yang begitu besar, yang menjadikan kami ragu terhadap kehadiran dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami tetap mohon bimbingan dan penyertaan-Mu, supaya kami lebih mendekatkan diri kepadamu, sehingga kami terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengiring kami semakin jauh dari kasih-Mu. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.